Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mairina Firdayati. Ya para pembelajar, walaupun revolusi industri sudah dimulai sejak akhir abad 18, menurut beberapa sumber baru di tahun 1960-an, masalah pencemaran lingkungan diakui atau direcognize, yang kemudian diikuti dengan perkembangan peraturan-peraturan menyangkut hukum lingkungan. Pada periode hingga tahun 1970-an, penerapan strategi pengelolaan lingkungan pasif yang meliputi pengenceran dan pencampuran yang kita bahas sebelumnya menjadi tidak lagi efektif dalam menangani pencemaran lingkungan di sumber pencemaran. Penerapan aturan lingkungan yang semakin ketat mendorong perusahaan menerapkan strategi reaktif dengan menemukan solusi minimum untuk setiap komponen lingkungan yang bermasalah. Strategi reaktif ini ditandai dengan mulai diperkenalkannya teknologi untuk mengolah zat pencemar ketika zat pencemar sudah terbentuk di akhir proses produksi, sebelum dilepaskan ke badan air atau udara ambien. Pendekatan ini dikenal dengan konsep end of pipe. Strategi lingkungan reaktif ini dapat efektif di batas tertentu, sehingga pendekatan strategi lingkungan reaktif tidak dapat menjadi solusi final dalam pengelolaan lingkungan, karena teknologi pengolahan limbah yang digunakan juga menghasilkan produk sampingan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut lagi dan menimbulkan dampak lingkungan lainnya. Sebagai contoh pada instalasi pengolahan air limbah, proses pengolahan air limbah dimulai dari primary treatment seperti screening, dilanjutkan dengan primary settling, lalu biological aeration, secondary settling, dan disinfektan. Setelah melalui proses pemberian disinfektan, air limbah yang telah diolah dapat dilepaskan ke badan air. Namun pada tahap primary treatment akan menyisakan limbah sisa screening atau limbah yang tertahan pada screening, dan pada tahap settling atau pengendapan juga akan menyisakan lumpur atau sludge, di mana hasil sampingan dari pengoperasian IPAL ini membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Dengan adanya produk sampingan dari pengoperasian IPAL ini menandakan bahwa IPAL tidak mampu menghilangkan zat pencemar secara keseluruhan dan hanya mentransfer zat pencemar dari media satu ke media lain atau hanya mengkonsentrasikan saja. Pada umumnya, pengelolaan lanjutan dari lumpur atau sludge yang dihasilkan dari IPAL dapat dimanfaatkan sebagai kompos untuk keperluan pertanian. Namun pemanfaatan sebagai kompos tidak dapat dilakukan apabila lumpurnya mengandung logam berat, karena kadang zat pencemar dapat diubah dari zat pencemar yang berbahaya menjadi zat pencemar yang kurang berbahaya, sehingga produk lumpur yang dihasilkan tidak selalu berbahaya jika zat pencemar yang terkandung di dalamnya dapat terurai. Oleh karena itu, sebagai bahan diskusi untuk Anda yang mengambil mata kuliah ini, mohon didiskusikan terkait bagaimana pengelolaan lumpur yang tercemar oleh kandungan logam berat. Sertakan dampak negatif dan dampak positif dari pengelolaan yang Anda diskusikan. Slide ini menunjukkan contoh strategi lingkungan reaktif dengan menggunakan cyclone separators atau biasa disebut dengan pengendap siklon. Cyclone separators ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran udara dari suatu industri. Prinsip kerja dari cyclone separator ini adalah dengan memanfaatkan berat jenis material, gaya sentrifugal, dan gaya gravitasi, maka akan terjadi pemisahan partikel berdasarkan berat jenis. Partikel dengan berat jenis yang besar akan jatuh ke bawah, sedangkan udara yang memiliki berat jenis ringan akan naik dan keluar ke udara ambien. Oleh karena itu, partikel yang memiliki berat jenis yang besar yang jatuh ke bawah dengan gaya gravitasi ini merupakan sisa kotoran dari pengaplikasian cyclone separator yang akan diproses lebih lanjut. Karena itu, teknologi ini juga menghasilkan produk sampingan. Terakhir, saya akan menunjukkan strategi lingkungan reaktif dengan menggunakan insinerator untuk mereduksi limbah padat dengan prinsip pembakaran limbah pada suhu tinggi. Hasil dari limbah yang dibakar dengan insinerator pada suhu tinggi, biasanya mencapai 1000 derajat Celcius, adalah bottom ash dan fly ash, di mana pada umumnya limbah bottom ash lebih besar dibandingkan fly ash. Bottom ash merupakan hasil pembakaran limbah yang mengendap di tungku pembakaran, sedangkan fly ash adalah abu yang dihasilkan pada saat pembakaran yang berada di udara. Oleh karena itu, teknologi insinerator juga akan menghasilkan produk sampingan yang berupa fly ash dan bottom ash yang membutuhkan pengolahan lanjutan.
Produk sampingan dari teknologi insinerator ini merupakan masalah apabila mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. Jadi untuk strategi lingkungan reaktif ada dua hal yang menjadi ciri khas, yaitu yang pertama external cleaning, di mana limbah diolah dengan fasilitas pengolahan limbah di luar proses manufaktur yang sebenarnya. Misalnya penyediaan fasilitas IPAL, baik yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri maupun industri secara komunal maupun kawasan. Ada limbah industri yang dapat ditangani hanya oleh fasilitas suatu pabrik, namun seringkali membentuk produk sampingan yang membutuhkan fasilitas lain untuk pengolahan lebih lanjut. Misalnya dengan limbah B3 yang harus diolah oleh fasilitas khusus, landfill, dan lain-lain. Karena di luar proses, maka fasilitas ini sering disebut fasilitas eksternal, yang di sisi lain seringkali dianggap sebagai bagian yang kurang penting dan hanya menghabiskan biaya, karena memang investasi serta biaya operational maintenance-nya yang cukup tinggi dengan output akhir yang tidak bermanfaat bagi proses manufakturnya. Sehingga tidak heran pada masanya banyak perusahaan yang membangun fasilitas ini apa adanya dan tetap menerapkan prinsip pengenceran dan pencampuran pada praktiknya. 2. Strategi yang diterapkan dengan konsep end of pipe tahap reaktif ini tidak lebih dari strategi penyaringan atau filter di mana polutan dipisahkan dari aliran air atau aliran limbah. Kadangkala ada komponen khusus yang digunakan seperti ion exchanger atau membran yang kemudian pada akhirnya juga harus dicuci, dibersihkan dan menghasilkan konsentrat. Selain penyaringan dengan hasil konsentrat atau lumpur, proses yang digunakan dalam end of pipe juga banyak yang sudah mampu mentransformasi limbah yang berbahaya atau merugikan menjadi kurang berbahaya dan dapat dikelola dengan lebih mudah. Strategi end of pipe terbukti lebih efektif dibanding strategi pasif karena polutan diolah dan tidak dibuang ke lingkungan yang kalaupun ada maka konsentrasinya akan lebih sedikit dibanding hanya dengan menggunakan strategi pengenceran. Namun yang menjadi pekerjaan rumah dari konsep reaktif ini adalah pembentukan konsentrat atau lumpur dari pengolahan eksternal. Sayangnya konsep teknologi yang ada seringkali tidak mampu menjadikan limbah yang tersisa dapat digunakan sebagai sumber daya atau resource, utamanya karena limbah yang tersisa mengandung bahan berbahaya dan beracun. Dengan hanya mengandalkan teknologi pengolahan di akhir proses manufaktur, ternyata menimbulkan permasalahan lainnya, menyangkut konsentrat atau lumpur yang terbentuk dan proses pengolahan lebih lanjut yang tentu semakin membebani biaya bagi perusahaan. Sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan limbah lainnya yang akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video mengenai strategi konstruktif.